Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Maulana Sinaga. Ada sebuah video di mana video itu ormas Grip mengganggu atau seorang kakek-kakek atau seorang bapak yang tanahnya diganggu atau mau disita atau mau dikuasai oleh ormas Grip. Bagaimana ceritanya? Mari kita tonton videonya bersama. Check this out. Disegel oleh ormas Grip Jaya hingga terjadi perkelahian hebat. Tonton video ini sampai habis. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Di sebuah desa tenang di pinggiran kota Bogor, berdiri sebidang tanah luas yang diwariskan turun-temurun. Tanah itu milik Pak Suyono, pensiunan guru, yang kini menjalani masa tua bersama istrinya dengan bercocok tanam dan merawat kebun. Namun, yang orang luar tak banyak tahu, Pak Suyono adalah ayah dari Leda Andra, anggota aktif Kopassus yang kini sedang bertugas di Papua. Jadi Pak Suyono ini pemilik tanah dan punya putra seorang Kopassus ya, letnan, tugas di Papua. Pagi itu, suasana kampung mendadak berubah. Sekitar 15 orang berjaket hitam bertuliskan Grip dengan emblem macan di dada datang mengendarai motor dan mobil bak terbuka. Mereka turun tanpa banyak bicara dan mulai memancang patok-patok kayu di sekeliling lahan milik Pak Suyono. Ada pula yang menempelkan spanduk besar bertuliskan, tanah ini dalam sengketa, dilarang aktivitas apapun. Warga sekitar hanya bisa memperhatikan dengan heran dan takut. Mereka tahu berhadapan dengan ormas semacam ini bukan perkara sepele. Pak Suyono sendirian menghadapi 15 orang ormas Grip. Luar biasa. Yono yang melihat langsung kejadian itu menghampiri dengan langkah pelan. Ini tanah saya, ada urusan apa kalian pasang-pasang segel di sini? Seorang pria bertubuh besar dipanggil Bang Sigit oleh anggotanya, menoleh dengan tatapan dingin. Bapak boleh ngomong nanti di kantor desa, kami cuma menjalankan tugas dari pimpinan. Ini tanah udah dibeli investor, ada suratnya. Pak Suyono menggeleng pelan. Ini tanah warisan, sertifikatnya atas nama saya. Itu bisa dicek nanti Pak, tapi mulai hari ini jangan masuk ke sini lagi. Kalau nekat kami Jadi ormas Grip itu bilang itu tanah sudah dibeli investor. Jadi bapak nggak boleh lagi ngapa-ngapain tanah ini. Udah bukan punya bapak lagi. Pak Suyono pening lah. Itu tanah nenek moyang turun menurun tiba-tiba dikuasai oleh investor. Jumpa pun nggak pernah. Bingung lah dia. Karena Grip Jaya udah 15 orang melarang. Bapak itu udah tua. Yang datang itu 15 orang tegap-tegap. Aduh, ini video kayak ini reka ulang nih ya. Video reka ulang. Oke. Teruskan. melawan. Pak Suyono pulang dengan dada sesak. Ia membuka kembali lemari dokumen dan mengeluarkan sertifikat tanah yang masih asli. Tak ada yang salah, tapi ia tahu di desa kebenaran hukum kadang kalah oleh kekuatan jalanan. Malam harinya ia menghubungi anaknya, Leda Andra, lewat video call. Wajah Leda Andra tampak lelah tapi berubah tegang saat mendengar kabar itu. Leda Andra terdiam, lalu matanya menajam. Pak, jangan khawatir, aku akan urus ini. Tapi jangan buat gerakan sendiri. Hati-hati, telepon ditutup. Di kejauhan, Andra berdiri di depan tenda militernya, menatap ke langit gelap. Ia tahu ini bukan sekadar soal tanah, ini soal harga diri dan kehormatan keluarga. Dan ia bertekad, siapapun yang bermain kotor atas nama hukum akan segera berhadapan dengannya. Wah. Darah militer terus mendengarkan curhatan seorang ayah langsung meledak dan bergelegak. Anak mana? Siapa orangnya? Anak mana yang tidak berdarah-darah atau tidak marah ketika ayahnya diganggu oleh ormas atau preman? Apalagi dia seorang Kopassus, anaknya pasti marah. Luar biasa. Kita tonton terus videonya. Hari berlalu sejak penyegelan tanah itu. Spanduk Grip masih terpasang dan tak seorang pun berani mendekati lahan milik Pak Suyono. Warga sekitar hanya bisa mengelak atas panjang setiap melewati jalan kecil yang mengarah ke kebun itu. Tanah yang dulu jadi sumber panen kini jadi titik ketakutan. Di sisi lain, Leda Andra yang sudah mendapat izin cuti darurat mendarat di Jakarta dengan pakaian seragam militernya. Ia langsung menuju rumah orang tuanya. Mukanya hangat tapi tatapannya dingin. Matanya menyapu spanduk yang masih berdiri tegak di kejauhan. Andra memang militer tapi pikirannya tajam. Ia tak langsung gunakan kekuatan. Sebaliknya, ia mencari informasi, menggali lebih dalam
dalam siapa dalang di balik Grip cabang daerah ini. Lewat bentuk. Inilah orang cerdas. Ini namanya orang cerdas. Melakukan sesuatu pikir-pikir tenang. Memang emosi dia. Ledda ini, anak Pak Siono ini yang saya Kopassus ini. Dia emosi sampai dia cuti darurat pulang ke Jakarta. Ingin membantu ayahnya. Tapi inilah yang harus kita pelajari. Walau dia seorang Kopassus, dia tidak mengeluarkan itu, langsung marah-marah, terus merusak spanduk tadi. Nggak ada gitu. Tenang ya, tenang. Walaupun dengan emosi tenang. Ini siapa ini balik Grip nih? Mana ini premannya? Siapa mafianya? Inilah hal yang dicontoh dari Kopassus putranya Pak Siono ini. Tenang menghadapi masalah. Kenapa? Kalau gerak gerusuk, yang terjadi nanti akan timbul masalah baru. Kita lanjutkan videonya. Teman-temannya yang masih aktif di bidang intelijen, Andra menemukan bahwa nama Grip memang legal, tapi ada faksi liar yang memakai atributnya untuk kepentingan pribadi. Aksi ini dipimpin oleh seorang bernama Fajar Nugraha, mantan caleg gagal yang sekarang dikenal sebagai penguasa lapangan di beberapa proyek tanah. Grip cabang daerah itu sering terlibat sengketa serupa, menyegel tanah warga, lalu menjualnya ke investor bodong atau memeras dengan dalih mediasi. Ledda Andra pun menyamar, menyusup ke sebuah warung kopi yang sering dijadikan tempat kumpul anggota Grip. Di sana, ia mendengar langsung, tanah itu enak, strategis, kita tinggal tekan aja itu orang tua. Kalau masih bandel, hajar pakai surat mediasi, nanti belakangnya kita urus. Obrolan itu membuat dahi Andra berkerut. Keesokan harinya Ledda Andra mendatangi kantor desa. Pintar Dia tidak kali. membawa senjata, tidak membawa pasukan, hanya Luar membawa biasa. rekaman suara dari warung itu dan fotokopi dokumen yang didapatnya dari kantor BPN Pusat, sertifikat tanah Pak Suyono sah. Namun, kepala desa hanya bisa mengangkat bahu. Saya nggak bisa buat apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau, laporkan ke kabupaten. Tapi Grip itu, ya mereka punya backing. Ledda Andra menatap tajam. Kalau hukum di sini nggak bisa bekerja. Grip dengan modal Grip preman ormas, mereka menakut-nakuti orang tua yang punya tanah nenek moyang. Luar biasa. Ini menarik ceritanya nih. Ya, saya akan buat ini jadi masalah nasional. Keesokan paginya, ketegangan meningkat. Grip merasa diganggu dan kini mereka menantang terbuka. Kalau anak tentara itu berani datang, kita tunggu di lapangan. Ledda Andra hanya tersenyum. Ia tahu konfrontasi langsung tak bisa dihindari, tapi ia sudah siap. Pagi itu, langit menggantung abu-abu, seolah tahu akan ada badai. Di Luar jalan biasa. tanah menuju kebun Pak Suyono, kerumunan sudah berkumpul. Warga desa berdiri ragu, mengawasi dari balik pagar dan pohon. Di tengah lapangan, anggota Grip berdiri berjejer, seperti sedang menunggu musuh. Mereka tak perlu menunggu lama. Ledda Andra datang sendiri, mengenakan seragam militer dan baret merah kebanggaannya. Tatapannya tajam, langkahnya tenang, tanpa berkata sepatah kata pun. Iya. Dia berdiri di hadapan Bang Sigit, ketua lapangan. 1 lawan 15. Masya Allah, bangga kali kita lihat bapak nih Kopassus ini. 1 lawan 15, nggak bawa senjata. Karena kalau mau bawa senjata gampang kali, mati nih bos orang tuh preman tuh. Tapi memang luar biasa Grip ini ya. Walaupun katanya Grip ini Grip abal-abal, luar biasa di mana? Udah ada tentara berpangkat Ledda, masih berani mereka tuh. Kopassus pula itu lagi, ya Allah, luar biasa negara ini ya. Bisa berani. Tentara Kopassus aja berani mereka lawan, ya Allah, berarti ini backingnya hebat kali nih. Apalagi kita yang kaleng-kaleng. Aduh, ya Allah, negara apa ini? Grip, tanah ini milik keluarga saya, sertifikat sah, tapi kalian malah main segel. Sekarang aku minta kalian cabut semua spanduk itu dan pergi. Kita punya surat juga, lu pikir karena lu tentara lu bisa semena-mena? Ini tanah udah diambil alih, lu nggak suka silakan tuntut, jangan sok jagoan di sini. Gue nggak datang buat gaya, gue datang buat ngelurusin. Dan lu salah orang buat ditindas. Suasana memanas, warga mulai berbisik. Beberapa anggota Grip mulai maju, tapi Anda hanya menatap satu orang, Bang Sigit. Dan
tapi ia tidak senyum, hanya memandang spanduk yang mulai dicabut satu persatu. Iya. Namun ini belum selesai. Minggu berikutnya, meski kebenaran sudah terbukti dan tanah dikembalikan ke keluarga Iya. Pak Suyono, Leda Andra menerima surat panggilan dari satuannya yang diberi peringatan keras karena tindakan di luar prosedur militer, meskipun tujuannya membela keluarga. Ya Allah. Tugas kita menjaga negara, bukan menyelesaikan urusan pribadi, kata komandannya. Publik pun terpecah. Ada yang memuji keberanian Andra, ada yang Kasihan kali, ya Allah. Negara apa ini? Dia membela ayahnya pun nggak dikasih sama komandannya. Jadi ayahnya mau suruh bertarung sendirian. Untuk apa dia buat tentara anaknya Kopassus? Dia harus melindungi negara. Jadi negara tugasnya apa? Melindungi siapa? Ya Allah ya Rahman, negara apa ini? Lucu. Ini nama negara lucu-lucuan, negara Kanoha. Persis kata Anies Baswedan, negara Kanoha plus 62. Ya Allah. Janganlah gitu Pak Komandan. Ini Bapak ini, Kopassus ini, dia membela ayahnya yang sudah tua renta. Itu apa dia tentara? Kopassus lagi. Kalau nggak bisa bela ayahnya, dan keluarkan kalimat tentara itu tugasnya melindungi negara, membela negara, bukan membela ayahnya. Ya Allah, dia lahir dari rahim orang tua, dilarang. Seandainya dibaliklah Pak, orang tua Bapak sebagai komandan, orang tua Bapak yang diganggu orang, ganggu ormas preman, luar biasa. Apakah Bapak diam? Lalu bisa berkata, tugas saya adalah Pak, misalnya ayah Bapak, ibu Bapak diganggu sama ormas preman, lalu kemudian dilapor ibu itulah ke orang tua Bapak, melapor, nak, tolong ini nak, kami diganggu. Apa Bapak berani ngomong? Bisa ngomong, maaf Bu, tugas saya melindungi negara, bukan melindungi orang tua. Astagfirullahaladzim. Ngeri kita, ngeri. Masa anggota tentara Kopassus tidak diridhoi komandan yang membela ayah kandungnya sendiri yang sudah tua? Astagfirullahaladzim. yang menyayangkan ia melibatkan status militernya dalam konflik sipil. Di beranda rumah, Pak Suyono Ya justru karena itulah, kalau dia gara-gara label-label tentaranya itulah dia orang takut. Kalau misalnya dibuangnya tentaranya seperti sipil, nggak ada takutnya lah orang. Itulah gunanya tentara itu, melindungi keluarga. Ayah adik saya pun marinir Papua, dia pernah melindungi keluarga, dia pernah melindungi ayahnya kalau diganggu sama preman. Jadi apa gunanya jadi tentara kalau ayahnya diganggu? Dia diam aja, nengok aja. Apalagi astagfirullahaladzim, luar biasa nih. anaknya. Apapun yang terjadi, Bapak bangga. Kadang keadilan itu memang harus dibelah langsung. Dan Andra, meski disanksi, tetap berdiri tegak. Ia tahu satu hal, harga diri, tanah warisan, dan kejujuran tidak boleh dijual. Harga diri itu Pak, coba, ini luar biasa nih. Ada seorang tentara, dia punya ayah tanahnya diganggu, dia bela dari Papua turun ke Jakarta. Sesudah itu dia kena sanksi, kena tugas tentara adalah membela negara, bukan membela orang tua. Kalian lah para netizen, gimana kira-kira menurut kalian? Aku penting aku dengan negara ini. Wassalam.